Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Apakah ada orang yang hidup tanpa masalah atau bebas dari masalah? Apakah anak-anak atau orang remaja atau orang dewasa atau ada orang tua yang bebas dari masalah? Maka jawabnya ialah tidak ada. Semua orang siapapun dia, entah miskin, entah kaya, entah berpendidikan atau tidak berpendidikan, entah masih anak-anak atau dewasa, orang itu tidak akan pernah bebas dari masalah. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini ialah kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu artinya warna kehidupan setiap orang, mulai dari kecil bahkan sampai kematian menjemput, maka akan selalu ada kesukaran dan penderitaan. Mendampingi atau menyertai atau bersama-sama dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali waktu saya satu kamar dengan seorang teman, dengan seorang pendeta senior, seorang dosen teolog yang senior juga di Indonesia ini, yang selama ini saya lihat berkeliling Indonesia, sering juga keluar negeri berceramah, dan kalau berceramah dia bersemangat. Saya pikir-pikir Bapak ini kapan waktunya beristirahat? Begitu banyak kegiatan yang dilakukannya. Tetapi di kamar itulah saya dengar dia langsung bercerita kepada saya, Pak Ginting katanya, sebenarnya saya punya penyakit yang serius, yaitu saraf terjepit. Dan kalau sudah tiba penyakit itu, maka sakitnya luar biasa. Tetapi itu tidak menghalangi saya untuk melayani Tuhan, berceramah kemana-mana. Dan kemudian barulah saya tahu dia setiap pagi makan obat itu hampir segenggam, ya, karena macam-macam obat yang harus dia makan, karena usianya barangkali 5-6 tahun di atas saya. Kemudian saya juga punya seorang kenalan lah, bukan teman, kenalan. Seorang yang begitu bersemangat setiap kali berjumpa dengan saya atau dengan teman-teman di Tiranus, dia memotivasi, bersemangat sekali, pernah menjadi pejabat negara, pejabat tinggi lah di pemerintahan ini, dan juga banyak pelayanan ke berbagai desa. Dia menyantuni tanam ubi di berbagai kota di Indonesia ini. Dan ketika saya berjumpa dengan dia, seolah-olah dia tidak punya masalah. Tapi setelah kenal lebih dekat, barulah saya tahu bapak ini pun punya masalah. Istrinya sakit serius dan kemudian sekarang sudah meninggal. Ada juga 1 dari 3 anaknya ya sakit juga lah, atau tidak seperti biasa lah, ya, tidak terlalu mandiri lah, tidak terlalu berhasil. Tetapi itu tidak menghalanginya untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, melakukan apa yang harus dia kerjakan. Oleh karena itu saya pernah ingat ketika di kampung dulu ada satu orang ibu muda yang baru pertama hamil. Jadi setiap hari mengeluh-mengeluh, sakit pinggang, sakit kaki, mual-mual, tiap hari mengeluh saja. Oleh karena itu kemudian datanglah satu orang nenek berkata kepada calon ibu muda ini, nenek itu berkata, oh Ame, katanya, cobalah kamu jalan-jalan ke kampung kita ini, tanya semua ibu-ibu, apa waktu mereka hamil itu mereka enak-enak, semua sakit katanya. Jadi janganlah terlalu banyak mengeluh, jalanilah supaya kamu bisa lebih kuat menghadapinya. Dan setelah nenek itu berkata begitu, terdiamlah calon ibu muda ini, dan kemudian barangkali dia bisa mengerti, dan kemudian dia bisa menerima kehamilannya dengan semua persoalan-persoalan akibat dari kehamilan itu. Nah, itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kemudian ada satu lagu yang saya sering juga menyanyikannya. Kira-kira begini lagunya. Turin-turin geluh, lalilar sinanggal, balang-balangi, balang-balangi magelah. Turin-turin geluh,
lalilar sinanggal, balang-balangi magelah. Nah, jadi turin-turin geluh itu bagi anak-anak kami yang barangkali belum fasih berbahasa Karo, cerita hidup atau bagian hidup. Nggak ada orang yang tidak punya persoalan. Sinanggal itu masalah ya. Tidak ada orang yang tidak bermasalah. Oleh karena itu balang-balangi itu ya batas-batasilah, jangan terlalu dipikirkan persoalan. Tapi ya persoalan lah. Tapi makan juga lah, minum juga lah, kerja juga lah, beribadah juga lah. Kira-kira begitu maksudnya. Turi-turin geluh. Saya kira ini dalam sekali filsafatnya. Bukan hanya dari lagu ini, tapi ini sudah lama sekali menjadi filosofi orang Karo bahwa cerita kehidupan adalah cerita tentang persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Yang mau juga saya sampaikan ini cerita tentang istri saya ya. Dia sangat aktif lah, pagi-pagi sudah bekerja dan dari pagi sampai sore bisa bekerja karena dia punya tugas di Hasan Sadikin. Dan juga sekarang ini dia memimpin satu penelitian LPDP ya, itu satu penelitian yang bergengsi lah, sehingga Unpad kemudian membuat acara yang meminta istri saya untuk sharing lah bagaimana dia bisa berhasil mendapat proyek penelitian LPDP itu, dan dia disebut Sri Kandi. Dulu waktu dia masih di Rende, waktu dia kepala puskesmas Rende, dan selesai dari Rende kami juga dapat satu patung kecil ya, apa itu namanya, satu replika lah ya, satu wayang Sri Kandi. Jadi ibu ini memang seperti Sri Kandi lah, tenaganya seperti luar biasa. Tetapi itu bagi yang jauh, bagi yang paling dekat, barangkali saya yang paling dekat tahu betul bahwa ibu ini banyak sekali menyimpan penyakit dan bermusim-musim. Pernah satu musim penyakitnya itu ialah kedinginan dan ya kehabisan nafas. Pernah sekali kami mandi di kolam renang di atas Cihanjuang ini. Kemudian selesai mandi dia tiba-tiba kedinginan dan badannya sudah biru. Sehingga saya sangat gugup sekali dan kemudian saya siramlah dengan kayu putih. Kemudian dia selamat dan hidup kembali. Pernah juga di Purwakarta kami bersama dengan pengerja mandi juga di kolam renang. Keluar dari kolam, tiba-tiba kedinginan dan biru lagi. Itu satu periode. Periode berikutnya, pernah juga dia sering kekurangan darah, anemia, pendarahan, dan kemudian mengalami kekurangan darah. Sekali waktu kami pergi ke Ciwidey dalam rangka retreat di gereja kita lah, tiba-tiba dia mengalami kurang darah dan drop lah tekanan darahnya. Kami sudah gugup sekali pada waktu itu karena tidak ada klinik atau rumah sakit. Tapi syukurlah karena itu menjelang Lebaran, rupanya ada posko-posko kesehatan. Dan disitulah kemudian kami dan kemudian mendapat pertolongan pertama. Dan setelah itu kami bawa ke klinik, selamat lagi baru sampai dengan ke rumah. Itu masih yang kecil. Yang lebih besar lagi ialah kena stroke. Mungkin karena terlalu banyak bekerja, terlalu banyak pikiran kena stroke. Bukan hanya sekali, 3 kali kena serangan stroke. Dan juga 7 kali jatuh. Bayangkanlah dengan dulu ibu ini agak besar badannya ya, sekarang kan sudah banyak berkurang. Begitulah jatuh. Sekali waktu kami pernah di Jalan Cikini itu, kami jalan di trotoar itu, ya karena saya pikir nggak mungkin berpegangan tangan, kemudian saya jalan di depan, dia di belakang, tiba-tiba seorang bapak panggil, Pak, itu istrinya katanya. Istri saya sudah membumi ya, sudah menyatu dengan bumi ya karena jatuh itu. Tapi nggak apa-apa katanya. Besoknya kemudian dia masih kuat lagi berangkat ke Surabaya. Jadi kalau orang kelihatan gagah jadi pembicara, bisa melakukan banyak hal, sebenarnya tidak mungkin orang itu bebas dari persoalan. Tapi persoalan itu tidak menghalangi orang tersebut untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya melihat ada 4 tipe orang menyikapi persoalan atau sekarang ini ialah pandemi dan resesi yang terjadi di luar kendali kita. Yang pertama ialah ada orang yang menghabiskan waktunya menyalahkan keadaan. Wah, ini hanya tipuan saja, ini hanya konspirasi saja, pokoknya disalahkanlah keadaan. Aku nggak mau bekerja karena pandemi, aku nggak mau ngapain pun.
karena ini resesi. Jadi menyalahkan keadaan. Ada juga orang yang mundur atau diam karena tidak kuat menghadapi keadaan. Ada sekarang pandemi ya, kemudian tidak lakukan apapun, merenung saja di rumah, nonton film Korea kalau ada kuota, kalau nggak ada kuota barangkali duduk saja. Lalu kenapa tidak kerja ya? Sudahlah, menyerah dengan keadaan. Kemudian yang ketiga ialah ada orang yang melawan keadaan, menolak, tidak benar ini katanya. Sehingga kemudian tidak pakai masker, tidak pakai protokol kesehatan, tetap berkumpul, tetap jalan-jalan, akhirnya ya kena COVID. Kemudian ada yang keempat ialah orang yang terus berjalan, dibaleng-balengi ukurnya, walaupun ada pandemi, walaupun ada resesi. Oleh karena itu kita mau belajar dari Alkitab, apa yang Alkitab katakan ketika kita harus menghadapi pandemi dan resesi ini. Saya mengajak jemaat Tuhan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 29, ayat 4 sampai dengan 7. Saya bacakan, firman Tuhan ini disampaikan kepada orang Israel yang terbuang ke Babilonia. Firman ini merupakan jawaban atas keluhan mereka, atas nasib mereka, atas penolakan Tuhan terhadap mereka. Itu pengantarnya. Ayat 4, Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada orang Israel yang terbuang di Babilonia? Hidup terus berjalan. Jadi realistislah, terima keadaan bahwa kamu sudah berada di pembuangan, bukan lagi di Yerusalem. Kamu harus hidup dengan nyata. Jangan mimpi tentang masa lalu. Dan jangan juga mimpi hal-hal yang tidak realistis. Hiduplah, bekerjalah seperti berada di Yerusalem, walaupun kamu tidak berada di Yerusalem. Kalau di Yerusalem kamu pemilik kebun, sekarang kamu jadi pesuruh, jadilah bekerja. Jangan menangisi, dulu aku pemilik kebun yang luas, sekarang hanya ada tanah sedikit. Kerjakanlah tanah yang sedikit, karena itulah yang harus dilakukan supaya hidup terus berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berada pada masa pandemi dan resesi. Kita harus realistis, menerima kenyataan ada pandemi, ada protokol kesehatan, atau kenormalan pandemis. Tidak waktunya lagi sekarang kita berpesta-pesta. Tidak waktunya lagi bersilaturahmi, karena itu belum bisa kita lakukan. Tapi kita harus bekerja supaya hidup dapat terus berjalan, karena makan tidak bisa berhenti, minum tidak bisa berhenti. Bagaimana supaya bisa ada makanan? Kita harus bisa bekerja. Supaya dengan bekerja, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kalau diam dan meratapi keadaan, maka kita akan jatuh dan tertinggal. Sekarang juga sedang resesi. Maka hiduplah dengan keadaan resesi. Barangkali kita tidak bisa makan makanan yang seperti biasa kita makan, tidak bisa membeli apa yang biasa kita beli. Tapi itulah kenyataan yang harus kita hadapi. Di sekitar kita bisa melihat di media sosial, di berita-berita ada artis yang jualan alpukat. Ada artis karena tidak ada lagi acara apa-apa, ya harus berjualan pakaian, berjualan apa saja supaya kehidupan bisa berjalan. Juga ada seorang perwira menengah berpangkat letnan kolonel berjualan gorengan, tidak malu. Yang penting supaya kehidupan bisa terus berjalan. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, menerima kelemahan. Nah, kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10 ya. Rasul Paulus dipuji karena banyak keberhasilannya membangun jemaat dan menulis banyak surat. Bahkan dia diangkat ke Firdaus, itu di ayat 4. Akan tetapi ada penyakit mata atau penyakit lain yang melekat pada tubuhnya. Maka dia katakan ayat 7,
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kali itu bukan angka nominal. Artinya adalah berulang-ulang kali Paulus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat penyakit dalam tubuhnya. Kemungkinan besar penyakit mata. Dan itu menjadi vital bagi seorang Paulus yang suka menulis, suka membaca. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan. Dan Tuhan katakan, cukuplah. Kalau aku izinkan ada penyakit itu, biarlah kamu hidup dengan penyakit itu. Saya kira ini juga yang terjadi pada kita. Barangkali belasan kali sehari kita berdoa supaya Tuhan menghentikan pandemi, tapi yang kita dengar pandemi terus naik dan bahkan lebih panjang lagi. Nah, oleh karena itu barangkali inilah yang firman Tuhan katakan, cukuplah doamu. Sekarang bekerjalah dengan baik, jalanilah kehidupan walaupun pandemi ada, tapi juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam kelemahan inilah kita kuat, yang artinya kalau kita lemah kita bergantung kepada Tuhan. Kalau kita kuat kita bergantung kepada diri kita. Padahal kekuatan kita, kekuatan manusia yang terbatas. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu sangat tidak terbatas. Contoh yang ketiga ialah Yusuf tetap bekerja walaupun sebagai budak dan walaupun sebagai narapidana. Kita bisa membacanya dari Kejadian pasal 39, ayat 2 dan ayat 20 dan 21. Demikianlah firman Tuhan. Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menolong Yusuf sehingga ia selalu berhasil di dalam semua pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini yang penting dari ayat ini. Yang pertama ialah ia tinggal di rumah tuannya. Jadi dia bukan lagi di rumahnya. Yang kedua ialah semua pekerjaannya ialah sebagai budak. Dan yang ketiga ialah Tuhan membuatnya berhasil. Jadi ada yang dikerjakan sehingga Tuhan bisa memberkati. Dia tidak mengeluh, tidak terus mengingat dulu dia manja di rumah orang tuanya, tidak menyesali nasibnya, kenapa nasibku seperti ini, tidak diam saja mengeluh dan putus asa, tapi walaupun dia sebagai seorang budak, dia terus bekerja dan Tuhan berkati sehingga dia berhasil sebagai seorang budak. Kemudian peristiwa yang kedua, 20 dan 21. Lalu ia menjebloskan, yaitu Potifar, menjebloskan Yusuf ke dalam penjara, tempat para tahanan raja dikurung. Tetapi di situ juga Tuhan menyertai Yusuf dan menyatakan kasih serta kemurahannya kepadanya dengan menjadikan dia kesayangan kepala penjara. Nah, ini pun menunjukkan walaupun dia sudah berbuat baik, tapi bahkan masuk penjara, dia tidak pernah mengeluhkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak. Dia menerima kenyataan dia sekarang adalah narapidana. Maka dia menerima dirinya sebagai narapidana, kemudian dia menjadi narapidana yang baik. Dan karena dia diberkati oleh Tuhan, maka dia menjadi kepala narapidana. Jadi orang yang selalu melakukan tugas tanggung jawabnya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan membuat dia kepala dalam konteks keadaannya ataupun dalam posisinya. Jadi Yusuf itu tidak kita dengar ada kekecewaan dari mulutnya, walaupun melewati peristiwa hidup yang dramatis. Dia bisa menerimanya, dan dia bahkan bisa berhasil di dalam posisi yang ada padanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini kita pada masa pandemi dan resesi yang mungkin masih akan panjang, ya, karena barangkali vaksinasi pada bulan Februari
Dan kalaupun vaksinasi, kata dokter-dokter, itu belum selesai masalah, karena itu nanti diharapkan ialah herd immunity, yaitu sebagian besar masyarakat sudah imun, sehingga nanti yang sebagian kecil akan terlindung oleh mayoritas masyarakat yang sudah imun itu. Tapi ini proses yang barangkali masih panjang, apalagi resesinya barangkali akan lebih panjang lagi. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita letih lesu dan lemas, ya saya kira kita akan kalah, kita akan menjadi beban bagi banyak orang, kita akan menjadi kesedihan bagi banyak orang. Tetapi bila kita belajar dari Rasul Paulus, belajar dari nasihat Tuhan kepada orang Israel yang ada di Babilonia, belajar dari pengalaman Yusuf itu, maka mari kita terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Apa saja? Barangkali kita anggap selama ini receh-receh yang kita kerjakan. Tapi kalau memang itu yang harus dikerjakan supaya kehidupan bisa berjalan, supaya kita bisa mendapatkan makanan dan minuman, itu pun dikerjakan. Kalau barangkali dulu kita supir angkot, sekarang hanya bisa menjadi kondektur saja, itu pun harus kita lakukan. Kan ada juga jemaat kita yang biasa jual minuman dalam jumlah yang banyak, sekarang harus jual sayuran, yang barangkali jual cenge atau jual apa. Tapi itu pun harus dikerjakan, karena itulah yang Tuhan inginkan kita lakukan. Apa saja kita kerjakan, yang penting halal, supaya kehidupan bisa terus berjalan dengan baik. Yang penting jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan menyesali diri, jangan mengutuki keadaan. Tetapi pikirkanlah dalam kondisi ini, apa yang bisa aku kerjakan. Mungkin kita entah membuka ladang, entah apa saja, kita bisa kemudian kerjakan dengan baik. Saya teringat kepada pencipta jeans itu ya, Levi's itu. Dia tinggal di satu kota yang di situ banyak sekali tambang. Dia tidak punya pekerjaan apa-apa, tapi dia selalu melihat orang tambang, dan ya orang tambang tentulah kehidupannya juga tidak terlalu kaya lah ya, tidak terlalu banyak uang lah. Tetapi kemudian dia dalam kondisinya tidak mengeluhkan keadaan dirinya yang tidak bisa bekerja juga, tapi yang dipikirkan ialah apa yang bisa aku buat supaya aku bisa menolong karyawan-karyawan tambang ini dan juga bisa menolong hidupku supaya aku berhasil. Lalu tiba-tiba dia lihat ada tenda-tenda bekas pengumpulan barang-barang tambang itu yang sudah sobek-sobek karena sudah sekian lama. Kemudian dibuanglah dan diganti lagi dengan kain terpal yang baru. Lalu dia berpikir, bagaimana kalau yang dibuang ini buatlah jadi semacam alas bagi kaki para petambang itu, sehingga mereka walaupun bergesekan dengan batu-batu yang batu cadas yang keras itu, mereka tidak terluka. Maka dibuatlah kemudian alas celana. Lalu setelah itu berkembang lagi jadi celana, dan sekarang kemudian berkembang menjadi satu mode, satu penemuan dunia, yaitu Levi's. Barangkali apakah karena dia orang Yahudi sehingga jenis begitu? Saya kira tidak. Saya kira yang membuat lahirnya celana Levi's itu ialah pikiran yang muncul. Apa yang harus kulakukan untuk menolong saudara-saudaraku yang kalau pakai celana biasa mudah sekali robek karena bersentuhan dengan batu-batu cadas itu. Pertanyaan itulah yang melahirkan satu ide atau satu solusi atau satu perbuatan kemudian yang sangat fenomenal. Dan saya kira inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di tengah-tengah masa pandemi ini, mari kita pikirkan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa terus hidup, anak-anak saya terus bisa hidup, dan bahkan kami bisa juga berkontribusilah bagi saudara-saudara kami. Jangan mengeluh, jangan menyesalkan diri, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita terus berjalan dan percayalah, Tuhan akan membuka jalan bagi orang yang mencari jalan. Dan jalan Tuhan itu adalah jalan keberhasilan dan jalan kemenangan. Amin.